Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, berdiri pada abad 12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi sungai Berantas. Pada masa itu menjadi jalur pelayaran yang ramai. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha, terletak di sekitar Kota Kediri sekarang. Melalui Pelabuhan Canggu, aktivitas perekonomian rakyat sangat lancar sehingga mendatangkan kemakmuran. Daerah yang subur dan aliran sungainya dipakai sebagai sarana transportasi wilayahnya. Semakin luas setelah Jenggala dapat dikuasai sehingga membuat Kediri sebagai satu-satunya kerajaan di Jawa Timur. Wilayah kekuasaannya meliputi Kediri Madiun dan bagian barat Medang Kamulan. Kerajaan Kediri ini merupakan bercorak Buddha. Tokoh politik Kerajaan Kediri. Pertama, Airlangga. Airlangga adalah pendiri Kahuripan. Pada masa akhir pemerintahannya, kerajaannya dibelah menjadi dua, Kerajaan Kediri atau Panjalu dan Kerajaan Jenggala bagi kedua putranya. Kedua, Samarawijaya. Samarawijaya adalah putra Airlangga. Ia merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Kediri. Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti berlangsung berapa lama masa pemerintahannya. Kemungkinan Raja Samarawijaya memulai pemerintahannya pada saat pemisahan kerajaan oleh Airlangga, yaitu di sekitar tahun 1042. Tahun itu merupakan tahun yang sama dengan tahun yang tertulis di Prasasti Pamuatan. Ketiga, Jayawarsa. Pada masa pemerintahan Jayawarsa 1104, melalui Prasasti Sirakating, bahwa Raja Jayawarsa sangat besar perhatiannya kepada rakyatnya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Keempat, Bameswara. Pada masa pemerintahannya, Raja Bameswara di tahun 1117 sampai 1130 banyak meninggalkan prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Tulungagung dan Kertasono. Prasasti-prasasti tersebut memuat masalah keagamaan. Kelima, Jayabhaya. Sri Jayabhaya yang disebut dalam prasasti Hantang pada 1135, prasasti Talan pada tahun 1136 dan Kakawin Brahayuda pada tahun 1157. Jayabhaya merupakan raja yang menjadi kenangan bagi rakyatnya karena pada masa pemerintahannya Kerajaan Kediri berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggala dan berhasil mencapai puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Keenam, Raja Gandra. Masa pemerintahan Raja Gandra 1181 berhasil diketahui dari prasasti Jaring, yaitu penggunaan nama hewan dalam kepangkatan seperti nama gajah, kebo, atau tikus. Perekonomian di Kediri bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian lebih baik di Sungai Berantas. Pertanian banyak menghasilkan beras dan menjadikan komoditas utama perdagangan. Sektor perdagangan di Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran di Sungai Berantas. Selain beras, barang yang didagangkan di Kediri meliputi lian emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Aspek sosial budaya Kerajaan Kediri. Kehidupan budaya Kerajaan Kediri, terutama dalam bidang sastra, berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Jayabhaya, kitab Bharatayuddha berhasil diubah oleh MPU Sedah dan MPU Bandung. Pada masa pemerintahan Kameswara, muncul kitab Semaradahana yang ditulis oleh MPU Darmaja, serta Kirab Ludaka dan Werta Sancaya yang ditulis oleh MPU Tanako. Pada masa pemerintahan Kertajaya, terdapat pujangga bernama MPU Managuna yang menulis kitab Sumasantaka dan MPU Tribuna yang menulis kitab Kresnayana. Berita Cina menyatakan kehidupan sosial masyarakat Kediri yaitu: yang pertama,
Rakyat Kediri pada umumnya telah memiliki tempat tinggal yang baik. Yang kedua, hukuman yang dilaksanakan ada dua, yaitu hukuman denda dan hukuman mati. Yang ketiga, kalau sakit, rakyat tidak mencari obat, melainkan dengan memuja para dewa. Masa kemunduran Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, keadaan Kediri menjadi tidak aman. Kestabilan kerajaan menurun. Hal ini disebabkan Raja Kertajaya mempunyai maksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Hal ini ditentang oleh kaum Brahmana. Kedudukan kaum Brahmana di Kerajaan Kediri semakin tidak aman. Kaum Brahmana lari dan meminta bantuan ke Tumapel, yang saat itu diperintah oleh Ken Arok. Raja Kertajaya yang mengetahui hal tersebut mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan ke Kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu bertemu di dekat Genter, 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, pasukan Kediri berhasil dihancurkan. Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Kediri. Akhirnya, Kerajaan Kediri menjadi daerah bawahan Kerajaan Tumapel. Selanjutnya berdirilah Kerajaan Singsari dengan Ken Arok sebagai raja pertama. Audio Jungle.